بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberkahi kita nikmat sehat, nikmat waktu dan umur, nikmat beriman kepada Allah, sehingga bersama-sama kita bisa hadir melangkah di masjid kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kanan kita berbuah pahala dan setiap langkah kaki kiri kita menghapus kesalahan kita. Demikian yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, insyaallah pada malam hari ini yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyatakan diri bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kita telah menyatakan diri mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah siap untuk membuktikan bahwa kita ini adalah menghamba kepada Tuhan, menghamba kepada Allah. Yang salah satunya adalah membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Allah. Karena kalau kita bersedia berserah diri kepada Allah di dalam mempertuhankan Allah, berarti ada daya tarik, ada yang menarik dalam diri kita, sehingga kita terdorong untuk beribadah, menyembah, berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Yang kita tahu, yang banyak terjadi itu adalah bagaimana membuktikan cinta kepada sesama manusia. Sebagai contoh, kalau kita cinta kepada kedua orang tua kita, tentu kita akan menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan solehah, menjaga perasaan orang tua dan tidak pernah membantah terhadap orang tua. Begitu juga jika seorang pasangan suami istri saling mencintai, maka keduanya akan saling membuktikan. Bagaimana dia membuktikan perasaan cinta itu kepada yang lain? Seorang suami yang cinta kepada istrinya, pasti dia akan membuktikan dengan sekuat tenaga agar di mata istrinya dia tetap sebagai suami yang mencintai dirinya. Begitu juga ketika seorang istri ingin membuktikan cintanya kepada suaminya, tentu dia akan melakukan, berusaha sekuat tenaga bagaimana suaminya tetap sayang, cinta kepadanya. Nah, kalau cinta ini kita bawa di ranah di mana cinta itu ada di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita yang harus membuktikan cinta itu kepada Allah. Bagaimana kita membuktikan cinta itu? Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh ulama kita
terkait dengan pembuktian cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bukti cinta kepada Allah itu adalah al-iktsaru min dzikrillah. Memperbanyak mengingat kepada Allah. Ya, bukan hanya memperbanyak menyebut nama Allah, tapi menghadirkan Allah di dalam jiwa kita, sehingga kita selalu merasa bersama dengan Allah, selalu ada Allah yang mengawasi segala tindakan dan perbuatan kita, sehingga kita tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah. Di dalam Al-Quran, satu-satunya perintah Allah yang meminta kita untuk memperbanyak melakukan itu adalah berzikir kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya mengingat Allah. Kalau perintah sholat, kita hanya diperintah untuk sholat, tapi tidak ada katsira mengikut di situ, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa tidak ada sedikit pun celah dalam kehidupan kita ini tidak boleh lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa tuntunan ajaran agama kita tidak pernah lepas dari zikir, tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Mulai dari kita bangun tidur, kemudian kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau pakai baju, berdiri depan cermin, mau keluar rumah, mau naik kendaraan, mau mulai bekerja, mau makan, mau buka puasa, sampai kita mau tidur lagi, itu semua ada tuntunannya dalam ajaran agama kita. Kenapa itu serba sempurna dan lengkap diajarkan oleh agama kita? Agar kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita selalu mengingat Allah, membaca ajaran-ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita akan melakukan sesuatu, itu artinya sama dengan mengingat Allah. Makanya salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, Abdullah bin Abbas, ketika beliau naik kendaraan berdua, Rasulullah mengatakan, ya gulam, ala uallimuka, ala usik, ala uallimuka kalimat, mau enggak kamu saya ajarkan beberapa pesan? Bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah? Ihfazillaha yahfazuka. Pelihara, jaga Allah, maka Allah akan kembali menjaga kamu. Jadi memelihara Allah artinya jangan pernah kita lepaskan Allah dalam setiap aktivitas kita. Makanya kita diajari dalam agama ini, minimal setiap kita akan melakukan sesuatu, itu pasti kita diajari bagaimana harus selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam berbuat apa saja. Karena dengan cara itu kita akan terpelihara dari Allah. Zikir kita akan terpelihara kepada Allah. Sehingga orang yang menjaga zikirnya, orang yang menjaga kebersamaannya dengan Allah, maka sebagai imbalannya Allah juga akan menjaga kita, menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, menjaga keselamatan kita, menjaga rezeki kita, menjaga hidup dan semuanya. Allah akan jaga itu sebagai konsekuensi dari muhafazatullah, penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kal hayyi wal mayyit." Yang membedakan perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup itu adalah
orang yang senantiasa selalu mengingat Allah. Dan orang yang mati di mata Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta yang pertama kepada Allah, bagaimana kita menghadirkan Allah dalam setiap zikir yang kita ucapkan. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Allah adalah al-qurba, at-tadhiyah, berkorban kepada Allah. Ya, makanya ibadah tahunan kita setiap tahun itu setelah Ramadan ini ada Idul Kurban. Sebagai pembuktian kita kepada Allah untuk berkorban, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah. Ya, karena yang namanya cinta itu pasti butuh pengorbanan. Seorang suami yang cinta ke istrinya pasti dia akan berkorban untuk istrinya. Kita sayang anak-anak kita, pasti juga kita akan berkorban untuk anak-anak kita. Kita menyayangi orang tua kita, kita juga pasti akan berkorban untuk orang tua kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Kita lihat bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah. Aisyah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai wanita yang kaya raya, wanita yang berharta. Tapi menjelang wafatnya Khadijah, dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya tinggal pakaian yang nempel di badan beliau itu. Semua hartanya habis dipakai untuk membackup dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama yang seperti kita lakukan hari ini. Bagaimana kita membackup pembangunan Masjid Al-Akhbar. Ya, tidak sedikit mungkin sumbangan kita, infak kita di masjid ini supaya masjid ini nanti akan jadi sempurna seperti yang dicita-citakan oleh kita semua. Karena memang bukti cinta kita kepada Allah itu adalah dengan berkorban. Karena innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, yang di dalamnya termasuk membangun masjid, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman itu bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ada namanya Abu Jahal, ada namanya Abu Lahab, yang seumur hidupnya juga berkorban untuk keyakinannya, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai digambarkan dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Bahwa ada orang-orang kafir yang rela membelanjakan hartanya untuk mencegah agar orang-orang itu tidak sampai menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibawa mati Abu Lahab itu. Sampai mati Abu Lahab membela kebatilan. Sampai mati Abu Jahal membela kebatilan. Nah, di dalam Islam itu juga ada orang-orang yang mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ingin berkorban demi Allah. Coba kita lihat bagaimana pengorbanan Utsman bin Affan yang membeli sumur di Madinah yang sampai hari ini sumur itu masih ada. Yang dikenal hari ini dengan Bi'r Utsman, sumur Utsman, untuk menyuplai air konsumsi yang dibutuhkan oleh umat Islam pada waktu itu di Madinah. Jadi hadirin sekalian, kalau memang kita cinta kepada Allah, maka dituntut pengorbanan dari kita, baik itu jiwa kita, harta kita, ilmu kita, maupun keahlian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga hadirin sekalian, bukti cinta kepada Allah itu adalah khasyatullah. Khasyatullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah di sini bukan seperti takutnya kita kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada binatang buas, kita akan lari dari binatang itu. Kita akan menjauh dari binatang itu. Kita akan menghindari binatang buas itu agar kita tidak dimangsa oleh binatang buas itu.
Jadi takut kepada Allah bukan seperti takutnya orang kepada binatang buas. Tapi takut kita kepada Allah malah justru kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Selalu ada perasaan dalam hati kita, kapan saya tidak sholat, ada siksa Allah yang menanti saya. Kapan saya tidak puasa, maka ada azab Allah nanti yang menunggu saya di akhirat. Kalau saya tidak mengeluarkan zakat, ada azab Allah yang menanti saya di akhirat. Sehingga perasaan-perasaan ada azab, ada siksa, ada sanksi yang menunggu itu, inilah yang memotivasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, takut akan azab itu, takut akan siksaan itu, sehingga semua perintah Allah tidak ada yang kita tinggalkan. Maka sholat kita disiplin, puasa kita rajin, zakat kita rutin, dan sebagainya. Karena semua berbuah dari perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut nikmat ini dicabut oleh Allah. Kita takut kita dipanggil oleh Allah sebelum kita siap menghadap Allah. Kita takut agar jangan sampai nikmat yang kita miliki sekarang ini itu diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita takut kepada Allah. Nah, itulah bentuk pembuktian cinta kepada Allah dengan adanya rasa takut kepada Allah di dalam diri kita. Yang keempat, hadirin sekalian, bukti cinta kita kepada Allah adalah ar-ridha. Ar-ridha bi qada'illah. Rela dengan ketentuan-ketentuan Allah. Rela dengan ketentuan Allah berarti kita siap melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah. Maka di dalam agama ini semua ada aturannya. Kita sholat ada aturannya, kita puasa ada aturannya, kita berzakat ada aturannya, kita berhaji ada aturannya. Dan bukti cinta kita kepada Allah, maka kita ketika kita mau sholat, kita harus taat apa aturan Allah dalam sholat itu, di mana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Di dalamnya ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak duduk, tidak takbir, tidak berdiri dan sebagainya, berarti itu menyalahi aturan Allah. Berarti orang seperti ini tidak ridho dengan ketentuan Allah. Sama dengan zakat. Aturan Allah itu bahwa zakat itu ada jumlah tertentu, kemudian sudah mencapai 1 tahun kita keluarkan zakat. Puasa juga begitu. Puasa ada aturannya. Kita menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu larangan materialnya, tapi larangan psikologisnya, rohaninya adalah menjaga diri kita dari semua yang bisa merusak pahala puasa kita. Itu aturan Allah. Jadi kalau kita terima itu semua dengan ridha, berarti kita siap menerima aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyariat. Bersyariat itu artinya mengikuti aturan Allah. Ini yang keempat. Yang terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti cinta kita kepada Allah itu adalah at-ta'ah, ta'atullah, ta'atullah, patuh, taat kepada Allah. Ya, patuh dan taat. Apa perintah Allah kita taat, apa larangan Allah kita taat. Jadi kehadiran kita di masjid ini malam ini sholat isya itu membuktikan bahwa kita taat terhadap perintah Allah dalam hal melaksanakan kewajiban sholat. Ketika kita tidak melakukan perbuatan haram yang dilarang oleh agama kita, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, itu berarti kita taat kepada Allah untuk tidak melakukan apa yang diharamkan. Nah, hadirin sekalian, di dalam agama ini ada kewajiban yang bersifat harus, ada anjuran yang bersifat sukarela dari kita.
yang biasa disebut dengan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah ini bentuk ketaatan kita kepada Allah yang bersifat harus, bersifat wajib. Makanya kita harus taat. Nah, ada anjuran yang akan menunjang kualitas ketaatan wajib kita kepada Allah, yaitu dengan adanya ibadah-ibadah sunnah. Ya, kalau sholat, selain sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat rawatib, dan sebagainya. Begitu juga dengan puasa. Ada puasa wajib di bulan suci Ramadan, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Arafah, dan ada puasa Muharram. Banyak pilihan di dalam agama kita ini. Nah, bukti cinta kita kepada Allah ada ketaatan di dalam diri kita untuk menerima semua kewajiban dan anjuran itu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sebagai kesimpulan tausiah kita untuk malam hari ini, bahwa kalau kita memang cinta kepada Allah, maka kita bisa membuktikan melalui 5 jalan tadi itu. Pertama, buktikan cinta kita kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, buktikan cinta kita dengan selalu takut kepada Allah. Buktikan cinta kita dengan selalu rela menerima setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktikan cinta kita dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Karena ada orang yang juga tidak konsisten di dalam membuktikan cintanya kepada Allah. Kata Allah, ada sebagian manusia itu may yattakhidhu min dunillah, yang menjadikan selain Allah andadan, sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai selain Allah itu kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perasaan cinta yang sama kepada Allah terhadap makhluk yang lain, maka itu namanya syirik kepada Allah. Karena bagaimanapun secinta-cintanya kita kepada harta, anak, keluarga kita, tetap yang namanya cinta kepada Allah harus di atas segalanya. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, keistiqomahan kita menjaga puasa kita, menjaga salat malam kita, menjaga salat fardu kita, itu akan menjadi alat pembuktian di hadapan Allah bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.